Saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan membran sel. Sel berasal dari bahasa Latin yakni cella, yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruang-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruang kecil tersebut diberi nama sel. Nah, pada tahun 1831, Robert Bond mengatakan bahwa sel merupakan satu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Dalam inti sel terdapat plasma inti atau disebut nukleoplasma. Nah, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1839, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwann, mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana asal sel tersebut? Ahli fisika Jerman Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis, yakni Louis Pasteur, yang dilakukan antara tahun 1859 sampai 1861. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana struktur dari membran sel. Secara umum, struktur dari membran sel memiliki beberapa komponen penting seperti lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan 2 fosfolipid. Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang pertama kali dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Pada metode ini, membran sel merupakan dua lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Protein membran tersusun secara tidak beraturan yang dapat menembus lapisan lemak. Jadi, dapat dikatakan membran sel sebagai struktur yang dinamis di mana komponen-komponennya bebas bergerak dan dapat terikat bersama dalam berbagai bentuk interaksi semi permanen. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain adalah molekul hidrofobik yaitu CO2 dan O2 dan molekul polar yang sangat kecil seperti air dan etanol. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar seperti glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Komponen penyusun membran sel antara lain fosfolipid, protein oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Komponen mukus membran sel semi permanen di lapisan membran antara lain yaitu ada lipoprotein, di mana gabungan antara lemak dan protein. Selanjutnya ada glikoprotein, yaitu merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein. Dan selanjutnya ada glikolipid yang merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Dan yang terakhir ada fosfolipid, yaitu gabungan antara lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik dengan ujung polar, yaitu larut dalam air. Komponen utama membran sel terdiri atas fosfolipid. Selain itu, terdapat senyawa lipid seperti sphingomyelin, kolesterol, dan glikolipida. Fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik dan bagian yang bersifat hidrofobik. Bagian yang bersifat hidrofobik merupakan bagian yang terdiri atas asam lemak, sedangkan bagian yang hidrofilik terdiri atas gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolin, serin, dan lain-lain. Penamaan fosfolipid dan sifat masing-masing akan bergantung pada jenis gugus tambahan yang dimiliki oleh fosfolipid. Jenis-jenis fosfolipid penyusun membran sel antara lain fosfokolin, fosfotanolamin, fosfoserin, dan fosfonisitol. Secara alami di alam fosfolipid akan membentuk struktur misel, yaitu struktur yang menyerupai bola atau membran lipid dua lapis. Karena strukturnya yang dinamis, maka komponen fosfolipid di membran dapat melakukan pergerakan dan perpindahan posisi. Pergerakan yang terjadi antara lain adalah pergerakan secara lateral, yaitu pergerakan molekul lipid dengan tetangganya pada monolayer membran, dan pergerakan secara flip-flop, yaitu tipe pergerakan transbilayer. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu protein integral dan protein terpel. Yang pertama, protein integral atau protein intrinsik
protein perifer ini dia tidak tertanam di dalam bilayer lipid. Untuk sifatnya sendiri, protein perifer bersifat hidrofilik, artinya sangat gampang larut dalam air. Sekian penjelasan dari saya. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari protein integral dan protein periferal. Nah, karakteristik ini ditinjau berdasarkan lokasi di dalam membran, kebutuhan untuk melepas dari membran, asosiasi dengan lipid, dan juga berdasarkan kelarutan. Nah, yang pertama, jika ditinjau dari lokasi di dalam membran, protein integral tertanam di dalam hidrofobic interior membran, sedangkan protein periferal terikat pada permukaan membran. Nah, yang kedua, jika ditinjau dari kebutuhan untuk melepas dari membran, protein integral ini dilepas hanya oleh agen yang merusak bilayer membran, contohnya seperti deterjen. Nah, sedangkan pada protein periferal dilepas dengan treatment yang menyisakan bilayer utuh, seperti peningkatan konsentrasi garam. Nah, yang ketiga yaitu asosiasi dengan lipid bila dilepas. Nah, protein integral ini biasanya berasosiasi dengan lipid, sedangkan protein periferal tidak berasosiasi dengan lipid. Nah, yang terakhir ini adalah jika ditinjau dari kelarutan. Nah, kelarutan dari protein integral ini biasanya tidak larut dalam media air, sedangkan protein periferal larut dalam media air. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fosfolipid. Jadi, fosfolipid adalah sejenis molekul lipid yang merupakan komponen utama membran sel. Lipid adalah molekul yang antara lain termasuk lemak, milin, dan beberapa vitamin. Setiap fosfolipid itu terdiri dari dua asam lemak, yaitu satu gugus fosfat dan satu molekul gliserol. Terdapat berbagai fungsi dari fosfolipid, yaitu fosfolipid penting untuk kesehatan otak yang optimal karena mereka ditemukan dalam membran sel-sel otak yang juga membantu untuk berkomunikasi dan mempengaruhi fungsi reseptor. Fosfolipid merupakan suatu komponen yang sangat penting dari semua membran sel, sebab mereka dapat mempengaruhi sejumlah organ dan jaringan seperti jantung, sel darah merah, dan sistem kekebalan tubuh. Fosfolipid dalam membran sel juga dapat memberikan permeabilitas sel dan fleksibilitas dengan berbagai zat serta kemampuannya untuk bergerak dengan lancar. Fosfolipid juga berguna dalam pengobatan masalah memori yang berhubungan dengan zat kronis, karena mereka dapat meningkatkan kemampuan organisme untuk beradaptasi dengan stres kronis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan amfifatik. Lipid dan protein adalah penyusun utama membran plasma. Lipid yang paling melimpah di sebagian besar membran adalah fosfolipid. Fosfolipid adalah molekul amfifatik yang berarti memiliki wilayah hidrofilik pada kepalanya. Pada bagian kepala memiliki sifat suka air, dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik ataupun membenci air, tidak suka air, dan bersifat nonpolar sekaligus. Fosfolipid merupakan komponen utama dari membran plasma yang ditemukan di setiap sel hidup tunggal di bumi, di mana pada fosfolipid ini memainkan peran yang sangat penting sebagai komponen struktural utama sebagian besar membran biologis, misalnya membentuk sifat amfifatik ini, yang mana dengan adanya kehadiran mereka sehingga membentuk suatu penghalang yang sangat efektif dalam mencegah masuknya semua molekul, sehingga tidak semua molekul dapat masuk ke dalam membran sel. Hanya sebagian kecil saja, contohnya seperti oksigen dan karbon dioksida, dan juga zat-zat nonpolar yang bisa diizinkan masuk melalui lipid bilayer. Lalu bagaimana dengan molekul polar yang tentunya juga merupakan pengantar atau sistem transportasi agar dapat memasuki sel dengan melalui membran sel. Dan karena sifat si amfifatik mereka ini, fosfolipid dalam membran memiliki rantai asam lemak hidrofobik. Mereka menghadap ke membran dan kutub kelompok kepada fosforia mereka yang menghadap keluar lingkungan berair, sehingga membuat membran menciptakan hambatan yang baik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga pernah mempelajari ini di saat SMA.
Namun pada SMA kita hanya cukup mempelajari atau mengetahuinya membran plasma sebagai sumber atau jalur masuknya energi ke dalam sel. Namun di video ini saya akan menjelaskan lebih rinci apa-apa saja fungsi dari protein yang ada pada membran plasma. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi yang pertama, ada pula dua protein yang terdapat pada membran plasma itu sendiri. Jadi pada membran plasma ada dua protein. Yang pertama yaitu adalah protein periferal dan protein integral. Jadi untuk fungsi yang pertama itu adalah fungsi ion channel. Apa itu ion channel? Dari namanya ion channel dapat dikatakan dalam bahasa lain yaitu kanal ion. Jadi pada membran plasma akan terbentuk suatu jalur di mana kapiler tersebut dapat dilewati secara langsung saja sebuah elektron dari bagian ekstrasel menuju dalam sel atau intrasel. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai karier. Fungsi yang kedua ini adalah fungsi di mana membran plasma menangkap elektron-elektron dari luar sel atau ekstrasel menuju intrasel untuk terjadinya suatu pengambilan proses energi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi sebagai reseptor. Kita ketahui bahwa pada fungsi ketiga ini reseptor yang terdapat pada membran sel itu atau protein yang terdapat pada membran sel itu sendiri dapat mengenali suatu substansi dari luar ekstrasel, baik zat apa saja itu, yang kemudian akan menempel pada membran sel. Lalu membran sel tersebut akan mengirimkan sinyal ke dalam sel untuk terjadinya suatu proses atau adanya energi. Fungsi yang keempat yaitu berfungsi sebagai enzim. Jadi enzim itu sudah kita ketahui bahwa bersifat katalisator. Jadi kalau membran sel bersifat sebagai atau berfungsi sebagai enzim, maka membran sel tersebut dapat mempercepat suatu reaksi energi. Karena ada beberapa protein integral yang pada membran plasma yang saat menempelnya suatu zat dari luar atau apa saja itu pada membran plasma akan membuat suatu proses katalis atau mempercepat reaksi pembentukan energi. Yang kelima adalah glikoprotein. Pada proses glikoprotein ini membran plasma akan memberi label atau pengenalan pada sel-sel tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi kerja antara sesama sel. Jadi dia akan memberitahu atau memberi tanda sel mana yang masih aktif dan sel mana yang bukan sel seharusnya atau yang disebut dengan patogen. Jadi jika tidak ada dilabelkan oleh glikoprotein, maka sel tersebut akan dikira atau bisa saja dianggap sebagai patogen bagi sel-sel yang lain. Yang fungsi keenam atau fungsi yang terakhir adalah sebagai linker. Jadi linker ini sendiri adalah suatu proses pengikatan bagian ekstrasel dengan intrasel, yang mana ikatan ini sendiri dapat meningkatkan integritas dari kerja membran sel itu sendiri. Baiklah, itu saja 6 fungsi protein pada membran sel. Jadi jika semoga cukup membantu dalam teman-teman untuk belajar dan memahami tentang membran plasma. Bagi kalian yang ingin mengetahui informasi-informasi lain seputar ilmu pengetahuan biologi maupun farmasi, boleh bantu subscribe channel ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara zat melintasi membran, yaitu dengan cara transport. Protein membran bersifat selektif